Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Semoga kita selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan jasmani dan rohani, keturunan yang soleh dan solehah, rezeki yang barokah. Pada kali ini kita akan menyampaikan tentang keindahan bangunan yang akan terlihat di dunia dan terlihat lebih indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan menyebutkan bangunan apakah itu yang istimewa di dunia dan istimewa di akhirat. Ada rumah, bangunan. Musola, bangunan. Masjid, bangunan. Sekolahan, bangunan. Gedung-gedung, dan lain sebagainya. Ada supermarket, ada minimarket, ada rumah sakit, semuanya bangunan. Dari sekian macam bangunan itu ada yang paling mulia, yaitu masjidan, bangunan masjid sebagai tempat sujud sajada yasjudu masjidan. Sebagai tempat sujud itulah disebut sebagai masjid. Tempat sujud disebut Baitullah, rumahnya Allah. Bangunan inilah yang akan paling mulia di dunia dan termulia di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keterangan menyebutkan sugesti buat manusia, man bana masjidan banallahu yaumal qiyamah bil jannah. Barang siapa yang bangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan gedung istananya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para hadirin, kita sebagai umat Islam jangan lupa sering mendatangi tempat istimewa ini. Bisa sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali, atau setahun 2 kali. Karena ini adalah termasuk bangunan istimewa di dunia dan istimewa di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang rutin datang pagi-pagi, datang masuk di dalamnya, siang-siang datang masuk di dalamnya, sore datang, petang datang, malam datang, alias menjalankan ibadah 5 waktu di masjid. Luar biasa. Sudah sholatnya di masjid berjamaah, top, markotop, top banget ya. Sudah 5 waktu berjamaah, sholat sendiri 1 derajat, sholat berjamaah 27 derajat. Apalagi kalau pakai sorban menjadi 70 derajat. Oh, luar biasa berarti. Lah maka dari itu mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan dan diberikan kekuatan untuk bisa sering memasuki bangunan istimewa, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka saya pribadi bersama keluarga, apabila ada waktu, ada kesempatan, sering mengunjungi masjid-masjidnya Allah yang di dunia, seperti Istiqlal, kemudian Masjid Atin, ya, masjid yang di Bandung, Masjid Al-Zikro yang punyanya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Nah, kemudian di Bogor kita mengunjungi Masjid Semarang, kita mengunjungi Masjid Demak, Masjid Kudus. Nah, di masjidnya Sunan Muria kita mengunjungi masjidnya Sunan Bonang, kita mengunjungi masjidnya Sunan Ampel Surabaya, mengunjungi masjidnya Wali Allah namanya yang di Madura, nah, itu Mbah Khalil, terus kita bahkan di masjid apa itu namanya Masjid Ajaib yang di
sana Turen, Malang. Begitu para hadirin, ya tadabur untuk menyaksikan dan melihat kehebatan di dunia yang nanti akan kelihatan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu ya tidak untuk apa-apa, masuk kita wudhu, kemudian kita masuk sholat sunnah, mungkin baca Al-Quran atau sekedar iktikaf. Nah, sudah wudhu kita masuk dengan baca niat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menyebut Allahumma ftah abwaaba rahmatika. Duduk saja iktikaf. Sudah dapat pahala tuh, Islam hebat. Duduk doang udah dapat pahala. Najan menang baik para den. Nah, itu. Ya, maka dari itu mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan yang luar biasa untuk bisa meramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apa ini di kita Masjid Al-Muhajirin sudah jadi, tinggal dipenuhi dengan jamaah. Di Rungkang ini sedang dibangun, baru sepotong, sepotong lagi. Ayo kita bantu, kita bangun dan kita ramaikan. Kan tadi barang siapa membangun masjid Allah di dunia, akan dibangunkan istananya di surga. Maka luar biasa, top marko top, nah, gitu. Kata siapa itu Mas Gondrong Labana ya dari Tulungagung ya itu top marko top. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, mari kita bersama belajar para hadirin untuk meramaikannya. Syukur kalau kita masuk masjid itu kita membaca Al-Quran, sholat sunnah dulu deh, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah syukrul wudhu, kemudian kita membaca Al-Quran. Apalagi kalau membaca Al-Quran yang hebat, membaca suratul Waqiah umpamanya, atau membaca suratul Yasin, atau membaca surat Ar-Rahman, atau membaca surat At-Tabarok atau Al-Muluk, 4 surat, milih salah satu atau semuanya, atau surat yang mana saja. Yang penting niatnya adalah Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an ya sabi. Baca Al-Quran mana saja, karena Al-Quran akan datang pada kita di hari kiamat, akan menyelamatkan kita di akhirat. Itu para hadirin. Itu bahasanya juga kita apabila punya masalah masuk masjid, baca Quran. Man arada ayatakala ma'allah falyaqra'ul Quran. Barang siapa ingin berdialog, berbincang-bincang, wadul konsultasi, bacalah Al-Quran ya Allah Subhanahu wa taala. Rabbal alamin. Kemarin kita mencoba mengajak istri, anak-anak untuk mampir singgah, walaupun di halaman masjid kita melihat masjid. Kita rindu lama tidak ke alun-alun Brebes, makanya ayo anak-anak, ibu-ibu, kita ke Masjid Brebes, kita melihat Masjid Brebes, kita di alun-alun sebagai tadur alam, melihat orang yang duduk, orang yang berjalan, orang yang jualan, orang yang lagi sendirian, ada yang lagi bercinta, gitu macam-macam, ada yang lagi jajan, aneka macam. Tetap kita menambah keimanan bahwa Allah ya Rob, mereka kok bisa ada yang sendiri, ya Allah, ada yang berdua, ada yang lagi makan, ada yang lagi diem, ada yang macam-macam lah, Masya Allah. Maka kita akan kembali pada Allahu Akbar. Bajunya tidak sama, jalannya tidak sama, hidungnya, cungurnya, matanya tidak sama, keinginannya juga, suara hatinya juga tidak sama. Allahu Akbar, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita menjadi ahlul masjid, dan kita akan terdaftar dari Allah orang yang meramaikan masjid dan menghidupkan masjid, membangun, meramaikan dan menjaganya. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.